Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas pemrograman berbasis mobile, kelas B. Kami akan mempresentasikan aplikasi mobile kami yang berjudul MicroJ, aplikasi berbasis mobile dalam membantu pemasaran produk UMKM wilayah Jember. Terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok B2 dengan saya Nadia Valentina Febrianti, NIM 202410102017. Dimawani saya Pradana dengan NIM 2024 1010 2014. Dan saya Ahmad Rizky Darmawan dengan NIM 2024 1010 2044. Baik, untuk subbabnya, di sini kami akan menjelaskan yang pertama tentang latar belakang, yang kedua solusi, yang ketiga tabel dan fungsi tabel master dan transaksional, yang keempat alur pemakaian aplikasi, dan yang keenam jenis interaksi CRUD. Untuk subbab yang pertama yaitu tentang latar belakang. Nah, aplikasi ini dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan, khususnya di permasalahan wilayah Jember sendiri, yaitu yang pertama akibat dampak COVID. Jadi masih merambaknya COVID-19 di daerah kota maupun desa yang ada di wilayah Jember menimbulkan turunnya keuntungan pedagang UMKM. Lalu yang kedua, banyaknya pedagang UMKM yang belum memiliki wadah untuk memasarkan produknya secara luas. Dan kami melihat dari referensi situs website pemerintah daerah Jember, websitenya itu produkumkmjember.id, itu masih belum memiliki fitur-fitur yang berguna untuk menyalurkan produk secara langsung dan beberapa fiturnya masih kurang lengkap. Untuk yang subbab kedua yaitu tentang solusi, aplikasi kami MicroJ itu mengatasi berbagai masalah, antara lain yang pertama, aplikasi MicroJ dibuat untuk tujuan membantu para pedagang UMKM untuk memasarkan produk-produknya secara luas. Lalu yang kedua, memberikan layanan pengantaran secara langsung melalui beberapa mitra, ada Gojek, Grab, dan mitra UMKM sendiri. Dengan itu, keuntungan dari produk yang dijual aplikasi ini tetap stabil dan bahkan bisa meningkat walaupun di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Lalu yang ketiga yaitu aplikasi kami ini mudah digunakan, efektif, dan juga tepat sasaran, yang memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap daripada situs web yang sudah ada. Selanjutnya, untuk poin nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Himawan Iza Pradana. Baik, selanjutnya untuk tabel IRD dari aplikasi kami MicroJ. Pertama ada tabel user. Nah, tabel user ini untuk menyimpan nama, email, dan password alamat dari si users. Nah, di tabel user ini ada relasi one to many dengan tabel produk, yang artinya satu user itu bisa beli beberapa macam produk. Nah, selanjutnya untuk tabel penjual, untuk menyimpan nama penjual, password, alamat. Nah, di tabel penjual ini ada beberapa relasi. Yang pertama ada relasi one to many dengan produk, yang artinya satu penjual bisa menjual berapa produknya. Nah, lalu selanjutnya untuk yang relasi yang selanjutnya itu berrelasi dengan user, tabel user, yang artinya one to many, satu penjual bisa mempunyai relasi dengan berapa user atau customer. Selanjutnya ada tabel produk. Tabel produk ini untuk menyimpan nama produk, kategori produk, dan harga produk. Untuk relasinya one to many dengan tabel user dan produk dan penjual tadi. Nah, untuk yang selanjutnya ada tabel pengiriman. Nah, di sini tabel pengiriman ini untuk menyimpan status pengiriman, alamat tujuan, dan tabel pengiriman ini mempunyai relasi one to many dengan tabel produk, yang artinya satu pengiriman bisa beberapa produk yang akan dikirimkan. Nah, selanjutnya yaitu tabel penjualan. Di tabel penjualan ini berrelasi dengan tabel produk one to many, yang artinya di satu penjualan ada berapa produk. Nah, mungkin itu untuk penjelasan singkat mengenai tabel IRD dari aplikasi kami MicroJ. Oke, yang selanjutnya adalah menjelaskan alur aplikasi dari aplikasi MicroJ. Nah, yang pertama, user bisa memilih antara login atau sign in. Jika user belum pernah membuat akun, belum pernah mempunyai akun dari MicroJ, maka
user memilih sign in lalu memasukkan nama lengkap, email, password, dan juga memasukkan password lagi lalu sign in. User akan disuguhkan seperti ini, halaman login. Nantinya masukkan email dan password, login, lalu user akan disuguhkan ke halaman utama yaitu home. Nah, nantinya di home ini ada beberapa jenis produk dari UMKM di Jember. Ada kerajinan tangan, olahan makanan, aksesoris, dan kebutuhan pokok. Nah, di sini kita misalkan user memencet olahan makanan. Nah, kategori olahan makanan ada apa aja? Ada pecel, mie pedas, tahu kocok, dan lain-lain. Nanti di sini user bisa memilih apa yang akan mau dibeli. Nah, kita misalkan di sini user memilih pecel. Nah, di sini kita ada pilihan menu. Lalu user klik apa yang ingin dia pilih. Lalu akan masuk ke sini. Jadi menunya diperbesar, lalu ada harga dan keterangan, dan juga quantity yang ingin dibeli. Jadi user bisa langsung check out langsung atau masukkan ke keranjang. Jika user memasukkan ke keranjang, maka di keranjang ada yang dia masukkan. Nah, lanjut jika user memencet check out langsung, maka akan disuguhkan seperti ini. Bisa milih lokasi yang ingin diantar atau alamat. Lalu ini ada alamat, ini ada pengiriman yang tersedia, lalu ada harga dari semua yang akan dibayar oleh user. Nah, setelah user memencet pesan, maka akan ada order status. Nah, nanti di sini ada tulisan apakah pesanan itu. Jadi status dari pemesanan user itu sendiri. Nah, di sini ada riwayat pengiriman, lalu user bisa menghubungi seller seperti ini, nantinya akan diarahkan ke sini. Lalu ada cancel pesanan. Nah, jika sudah selesai, user diminta untuk memberi rating ke produknya tersebut. Jadi bisa menulis review dan menambahkan foto barang. Nah, lalu ini adalah menu dari user itu sendiri. Nah, di sini ada pesanan yang sedang berlangsung, ada saldo, dan juga bisa mulai menjadi penjual, lalu bisa logout. Nah, selanjutnya adalah halaman-halaman ini akan berinteraksi dengan tabel apa saja. Nah, yang pertama, berinteraksi dan kerutnya apa aja. Nah, yang pertama ada halaman sign in. Nah, di halaman sign in ini akan berinteraksi dengan tabel user atau pengguna. Nah, di sini interaksinya adalah create atau membuat, karena kan pengguna membuat akun di sini. Nah, lalu ada halaman login. Nah, ini adalah interaksinya read dengan pengguna. Nah, di halaman utama ini juga read dengan barang atau barang penjualan. Sama seperti di sini. Di sini juga sama. Nah, selanjutnya adalah ini. Di form pemesanan ini nantinya berhubungan dengan pemesanan dan juga tabel barang yang dijual. Itu hubungannya adalah create dan read. Create-nya ini di pemesanan karena kan menambahkan quantity. Nah, lalu di sini itu hubungannya dengan tabel pemesanan dan juga pengiriman, karena nanti akan meng-create di pengiriman dan pemesanan dan juga meng-read dari lokasi user. Itu lalu selanjutnya di order status ini relasinya read dengan pengiriman. Nah, ini create dan read antara user dan pelanggan, user dan penjual. Lalu ini ada create dengan barang yang dijual. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu fitur dari kamera. Nah, kamera di sini kita gunakan untuk memfoto barang yang sudah diterima oleh user. Jadi dimasukkan fitur kamera itu gunanya untuk memasukkan foto di sini. Lalu kita juga bisa memfoto di chat antara pengguna dan pelanggan. Lalu untuk fitur GPS di sini kita menggunakannya untuk menentukan lokasi dari penerima barang atau dari user yang memesan barang. Bisa memasukkan lokasi atau menuliskan alamat lengkap. Ya, kurang lebih seperti itu fitur dan juga mockup dari aplikasi MicroJ.